ampun tante. Nah, sekarang adalah bisnis kedua orang tua Dita. Selain mereka adalah keturunan bangsawan, ayah dan juga ibu Dita ini memiliki usaha. Orang tua Dita bukanlah orang tua sembarangan. Lantaran selain mereka adalah keturunan bangsawan, ayah dan juga ibu Dita ini memiliki usaha, seorang wirausahawan, seorang pengusaha. Yaitu salah satunya yang ternama adalah Tegel Kunci yang ada di Yogyakarta. Kalau di bidang fashion, ada yang namanya brand kunci kreatif. Nanti kalian bisa search juga atau googling ya. Dan sang kakak, Kirana Karang, juga ikut berpartisipasi dalam membangun usaha atau bisnis keluarga ini. Nah, tentang Tegel Kunci. Sebelum ada di tangan keluarga Dita Karang, Tegel Kunci ini berasal dari orang Belanda pendirinya, yaitu pada tahun 1927. Sangat lama ya, berarti ya sejarahnya sudah banyak banget Tegel ini. Dulu namanya firma Tegel Pabrik Midden Java. Didirikan oleh Louis Maria Stocker dan juga Jules Gerrit. Nah, produksi maraknya itu tuh tahun 1929 ya, sekitar 1 atau 2 tahun setelah berdiri pabrik ini. Perlu kalian ketahui bahwa pasarnya saat itu juga adalah pasar-pasar khusus. Hanya dijual kepada orang-orang kaya, ya, kepada keluarga kerajaan, keluarga keraton kerajaan, atau dijual khusus kepada keluarga bangsawan. Mungkin ini dari leluhur-leluhurnya Dita tadi ya. Terus perusahaan Tegel Kunci ini dipindah tangankan kepada pengusaha Tiongkok yang bernama Lim Ing Hue pada tahun 1931. Berarti kepemilikan sudah di tangan si pengusaha Tiongkok tadi. Nah, setelah tangan kedua ini memang sempat berjalan, tetapi di tengah jalan akhirnya tidak lagi berproduksi, mandek gitu ya. Jadi ya tidak ada aktivitas lagi lah di Tegel Kunci tersebut. Tetapi tidak diruntuhkan, hanya saja tidak berjalan dengan semestinya. Lalu pada tahun 1997, ingat ya, 1997, di tangan orang yang cantik, kreatif, berbakat, bertalenta, yaitu mamanya Dita Karang sendiri, Mega Puspa, pemilik Mata Art and Craft, mengambil alih Tegel Kunci tersebut. Tadi, pada tahun 1997. Wow. Berarti yang punya Tegel Kunci itu adalah Mama Dita, oke? Mega Puspa Arifin. Nah, kalian pasti membayangkan bahwa betapa sulitnya untuk membangun perusahaan yang sudah terdiam lama, terus diambil alih begitu saja. Kalau misalnya orang tersebut tidak cendekiawan atau pintar, tidak mungkin Tegel itu sampai berkembang sejauh ini. Kalau kualitasnya buruk, ya tidak akan bertahan sampai hari ini. Tetapi karena kualitasnya bagus, Tegel Kunci ini bertahan loh sampai hari ini. Nah, berikut ini saya akan menampilkan video pabrik Tegel Kunci yang ada di Jogja miliknya Mama Dita Karang dan keluarga. Sumber video ini dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Bukan main-main loh. Jadi, pemerintah juga turut membangun perindustrian ekonomi kreatif. Itulah kenapa sampai hari ini Dita itu dikelilingi oleh orang pemerintah dan juga ekonomi kreatif. Ternyata dari dulu juga ya sudah disupport ya. Good, Mama. Ini dia videonya. Jadi ide besar kita sebenarnya untuk melestarikan warisan budaya ini. Tegel Kunci berdiri dari 1927, jadi sudah hampir 100 tahun umur kita ini berproses sekarang. Tapi ketika kita mengambil alih pada awal tahun 90-an, itu ubin semen ini sedang mati-matinya. Jadi industri ini tuh benar-benar gak ada yang melirik gitu. Padahal ketika kita melihat ke belakang, arsitektur penting Indonesia itu menggunakan ubin semen gitu. Jadi pada awal mula kita berproses dengan Tegel Kunci, keinginan kita adalah untuk membangkitkan, mengembalikan lagi, menghidupkan lagi industri ubin semen. Keunggulan dari Tegel Kunci sebenarnya satu, yang pasti dia kokoh ya, kuat gitu. Karena ubin semen itu ketika dia dipasang, makin dipakai, dia bisa tahan sampai 90 tahun, 100 tahun sebenarnya gitu. Dan secara estetik juga menarik. Jadi yang pasti paling bisa dibilang adalah Tegel Kunci itu original. Proses produksi dari Tegel Kunci itu sebenarnya sangat ramah lingkungan dan unik karena bikinnya satu persatu. Jadi dibikinnya handmade. Tegel yang dibikin itu mulai dari membuat cetakannya hingga proses pencetakan tegelnya,
itu penggunaan mesinnya sangat minim. Jadi semua dilakukan dengan tangan. Ketika dia jadi pun tidak bisa langsung dikeringkan menggunakan mesin, tapi harus diangin-anginkan secara natural. Sebenarnya kita media digital ada, apalagi di masa sekarang seperti kemarin itu menurut saya sangat penting sih untuk kita bisa hadir dan berinteraksi sama pelanggan dengan secara online. Segala sesuatu yang dimulai dari keinginan, dari hati yang baik, niatnya tuh baik, akan membuahkan hasil yang baik juga. Jadi ya, menurut saya tetap semangat aja dan tetap untuk terutama sesama industri kreatif, penting untuk bisa saling menginspirasi, untuk bisa saling bersaing secara sehat, untuk selalu sama-sama belajar bagaimana merespon market yang sebenarnya bergerak terus dia, dan pastinya paling penting adalah untuk selalu inovatif. Ya, selesai membahas tentang keluarga Dita Karang, saatnya kita sekarang membahas keluarga saya. Oh, sorry. Ampun, tante, ampun. Sekarang saya akan membawa kalian membahas Dita itu dari segi atau kacamata teman-teman dekatnya, teman-teman sekolahnya, sekaligus teman dance-nya waktu saat itu. Dan ini sekaligus bukti yang membuat kita juga tahu bahwa Dita itu adalah anak orang terpandang. Ya, melalui kesaksian teman-temannya ini dia informasinya, dan saya akan tampilkan juga lewat video. Silakan. Mungkin waktu itu Dita ulang tahun, terus Dita itu bilang, kalau manggil kita kan Ci gitu. Yes. Ci, aku mau ulang tahun gitu. Dia kan over pede gitu kan. Aku cantik loh Ci, aku ini Pak Bom KW super kayak gitu. Dia suka banget bilang kayak gitu. Okay. Jadi anak-anak ANC ini semuanya kayaknya merasa bahwa dirinya adalah 21 KW super gitu. Wah, harus begitu ya biar mendalami peran ya. Enggak sih, sebenarnya kayaknya emang anaknya yang begitu gitu. Oke, terus? Dita itu sempat bilang ke kita, Ci, aku nggak bisa jahit, aku jahit itu kenapa malah putus kayak gitu. Terus akhirnya dia bilang gini, wah kayaknya aku susah nih jadi ibu rumah tangga yang baik. Waktu itu dia bilang kayak gitu. Dia nggak kepikiran kayak mau jadi K-pop idol gitu. Nah, terus dia bilang kayak gitu, kayaknya aku susah nih jadi ibu rumah tangga yang baik nih. Terus akhirnya kita bertiga ini kan bingung, aduh mau ngasih Dita apa ya? Apapun juga dia udah ada gitu. Kayak apapun udah tersedia begitulah. Terus akhirnya, wah kayaknya kita kasih ilmu aja deh. Akhirnya kita ke toko buku. Terus kita cari buku basic untuk menjahit, untuk pemula. Benar-benar itu random banget gitu. Jadi kalian ngasih buku benar-benar, menjahit gitu. Kita ngasih buku, terus buku cara menjahit pertama gitu, dari masukin jarum segala macam gitu. Terus dia pas dapat buku itu gimana? Terus, aduh aku lupa deh reaksi Dita itu kayak gimana gitu. Cuman gitu. Tetap dia makasih gitu sih. Cuman kayaknya dia agak bingung, kenapa aku dikasih buku gitu. Kayaknya apakah biar jadi ibu rumah tangga yang baik kayak gitu. Oh gitu. Oke. Oh berarti ini kalian di Jogja ya waktu itu ya? Benar nggak? Iya, waktu itu di Jogja. Kalau hal baik apa yang aku suka dari dia, banyak banget. Yang pertama, dia itu detail banget. Sedetail-detailnya orang banget Dita itu. Wow. Ya, detail banget. Kayak semisal waktu Fire, itu kan Pak Bom bawa kartu tuh. Pak Bom bawa kartu, dia lempar. Kartunya. Kita bertiga itu lupa. Dia itu tiba-tiba beli sendiri. Ci, aku udah nyiapin kartu. Dan kartunya itu bener-bener kayaknya yang diambil King sama Queen kalau nggak salah. Yang diambil cuma King sama Queen. Jadi kalau mau main kartu nggak ada King sama Queen-nya. Karena buat Dita. Ya diambil Dita gitu. Oke. Bener-bener diambil gitu. Terus dibuang. Habis itu kalau perform lagi, beli lagi dia kartu. Terus Dita itu orangnya apa adanya banget. Jadi apa yang kalian lihat di saat ini, kalau cara Dita ngomong, cara Dita membawakan diri, itu ya benar-benar Dita waktu SMP dan SMA ya seperti itu, masih seperti itu. Terus dia yang
PD-nya kadang kelewat batas gitu. Cici, aku Pak Bom KW super. Cici, aku paling cantik loh gitu. Oh gitu. Dia sering ngomong kayak gitu. Iya, dia suka over proud dengan dirinya. Aku paling cantik loh. Tapi itu benar-benar kayak bercanda tapi memang beneran gitu. Iya. Memang paling cantik gitu di antara kita. Posternya paling dapet, paling cantik gitu. Terus Dita ini dia kayaknya orangnya gampang banget untuk bergaul sama orang lain. Dia orangnya juga nggak sembrono kayak gitu. Kayak dia benar-benar planning tuh step by step kayak gitu. Kayak aku habis ini harus kesini ya, aku habis ini harus begini kayak gitu. Jadi emang orangnya teratur, terus kayak pekerja keras gitu lah ya. Kerja keras banget. Dita, kenapa alasan Dita jadi Pak Bom? Yang pertama adalah postur badan. Iya, benar. Postur badannya Dita itu mirip lah sama Pak Bom. Di antara kita berempat kayaknya yang posturnya paling menunjang Dita kayak gitu. Oke. Pas tahu, awalnya sebelum Dita debut, memang dia udah ngomong sama kita kayak gitu. Udah kasih tahu. Dia udah ngomong, udah kasih tahu ke kita, Ci, aku keterima agensi kayak gitu. Di Korea kayak gitu. Terus aku bilang gini, hah, siapa gitu kan, tempatnya siapa gitu. Terus aku menyebutkan tuh YG, JYP, SM, Big Hit kayak gitu. Ya kamu tahu ya. Semua menyebutkan gitu. Terus tapi dia nggak nyebutin. Terus dia bilang gini, ini agensi kurang begitu terkenal sih, Ci. Terus aku bilang, wah hati-hati loh, di waktu itu memang kita bertiga itu kayak khawatir gitulah. Iya. Dia tuh anak paling kecil gitu loh di ANC. Waduh, ini anak kalau kena tipu gimana gitu kan. Apalagi dia sendirian gitu di sana. Khawatir gitu. Okay. Ya, kita khawatir gitu. Dia bilang gini nih, enggak kok Ci, ini beneran Ci, ini beneran gitu. Terus dia menunjukkan foto postingan gitu sama Jimmy waktu itu. Yang di IG-nya lah ya. Ya, waktu itu IG-nya Dita belum serame sekarang, waktu itu masih sedikit banget followersnya gitu kan. Tapi dia udah foto-foto sama Jimmy. Nah dari situ kayak aku berpikiran, oh iya berarti emang bener nih. Ini agensi lumayan nih sampai bisa ngerekrut Jimmy yang bekas mantannya YG kayak gitu kan. 네, 엉덩이. 제가 제일 좋아하는 단어요. 반닷 bagus. Bandat tidak bagus. Bandat tidak bagus. Kak Dita tinggal di mana? Where do you live? So hard. Kak Dita tinggal di mana? Kak Dita tinggal di mana? Setelah MV-nya Dita debut, kayak merasa, gila banget sih, keren banget sih. Cuman aku menyayangkan kayak gini. Apa? Untuk MV-nya Dita ya. Dita itu sebenarnya jauh bisa lebih, penampilannya bisa lebih wow gitu. Kayak Dita itu kalau di MV itu hanya mengeluarkan 50% dari kemampuan. Wah, iya. Jadi emang sebenarnya kemampuan Dita itu jauh banget. Bisa lebih dari itu gitu ya? Ya, bisa jauh banget lebih dari itu. Jadi kalau semisal besok suatu saat lihat live-nya Dita, terus Dita live kayak gitu, terus kayak Dita bikin kejutan-kejutan itu, menurut aku sih itu memang real Dita. Jadi dan dia spontan. Oh gitu. Oke teman-teman semuanya, hanya ini yang dapat saya sajikan kepada kalian. Selebih dan sekurangnya kalian juga bisa menambahkan. Terlebih kalian, orang Jogja yang tahu tentang Dita, kalian juga bisa menambahkan di mana sih pabrik tegel kunci itu? Atau kalian pernah masuk ke dalamnya? Atau kalian pernah melihat tegelnya? Atau kalian pernah bermain-main di rumahnya Dita? Bagaimana serunya sebelum saya masuk di sana? Hah? Nanti jangan kaget ya kalian kalau saya bisa masuk ke rumah Dita. Ampun. Ya, cukup sekian saya mengulas keluarga Dita. Video ini sebenarnya spesial untuk Dita di hari ulang tahunnya kemarin. Ya, ini adalah bentuk dedikasi saya yang mensupport Dita dan teman-temannya. Saya sangat bersyukur ya karena memiliki seorang idol dari Indonesia. Seperti apapun akan saya support. Dan thank you juga buat teman-teman yang juga selalu mensupport channel saya ini, sudah mensubscribe, like, komen. Wah, thank you.
Dan saya harus pamit undur. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendukung video saya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mendukung Secret Number. Terus dukung mereka sampai di puncak tertinggi. Terima kasih.